Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meilani dengan NIM 2011034, Prodi Pendidikan Agama Islam, 3B, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam, Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konflik agama, faktor penyebab dan contoh kasusnya. Konflik agama. Konflik berasal dari kata kerja Latin confugere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Kata agama didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral spiritual kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi bisa diartikan, konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama baik antar sesama agama maupun dengan agama lainnya. Contoh konflik antar agama yang pernah terjadi di Indonesia ialah konflik Poso. Konflik ini membuktikan bahwa perbedaan kepercayaan menyulut konflik yang meluas. Konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung lama. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember di tahun 1998, kemudian berlanjut di bulan April di tahun 2000, dan yang terbesar pada bulan Mei hingga Juni di tahun 2000. Pada tanggal 20 Desember di tahun 2001, Deklarasi Malino ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Konflik Aceh. Konflik ini terjadi di daerah Singkil di tahun 2015. Konflik ini terjadi karena adanya penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Konflik Ambon. Konflik antar agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 merupakan sebuah konflik berdarah antara kaum Muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik ini dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh dua orang Muslim terhadap warga Nasrani. Kemudian konflik ini semakin berkembang saat isu-isu menyebar dan membakar amarah kedua belah pihak. Insiden ini menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Namun, konflik ini segera mereda setelah dilakukan rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintah setempat. Konflik Tolikara. Konflik ini terjadi karena umat Gereja Injil Indonesia menyerang umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri di markas Korem di Tolikara dan aparat keamanan tidak berdaya menghadapi massa Gidi. Kemudian konflik di Lampung Selatan. Lampung juga pernah mengalami konflik antar agama, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Kalianda, terjadi konflik berdarah yang melibatkan masyarakat Desa Bali Nuraga dan Desa Agom. Penyebab yang menyulut konflik ini adalah adanya gadis Desa Agom yang digoda oleh pemuda dari Desa Bali Nuraga. Kejadian tersebut lalu menyurut amarah warga Desa Agom sehingga menggunakan cara kekerasan dengan menyerang warga Bali Nuraga. Kemudian warga Bali Nuraga ini tidak terima dengan hal tersebut dan mereka membalas menyerang. Aksi ini menimbulkan reaksi. Beberapa pihak diturunkan untuk meredam suasana. Kemudian setelah melalui proses mediasi, akhirnya konflik ini dapat terselesaikan dan kondisi kembali kondusif. Konflik Situbondo. Konflik ini terjadi di tahun 1996. Kerusuhan ini terjadi karena warga tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama Islam. Kemudian penista agama itu disembunyikan di dalam gereja. Ada pihak yang memaksa masuk ke dalam gereja, sekolah Katolik dan kios Tionghoa dan menimbulkan kerusakan. Konflik Sampang. Konflik antar agama yang selanjutnya terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karanghayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Penyerangan ini terjadi di tahun 2012 silam yang menyebabkan 2 orang warga Syiah tewas dan 6 mengalami luka berat dan puluhan lainnya mengalami luka berat, seperti penyebab Israel dan Palestina perang. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak tahun 2004. Klimaksnya adalah aksi pembakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Al-Bait dan 2 rumah jamaah Syiah, serta sebuah musola yang digunakan sebagai sarana ibadah. Aksi tersebut dilakukan oleh sekitar 500 orang yang mengklaim diri sebagai pengikut Ahlus
sunnah wal jamaah. Terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Merujuk tujuan yang menjadi target adalah politik. Sebenarnya terorisme sama sekali tidak terkait dengan agama. Namun, akhir-akhir ini mulai berkembang suara bernada miring untuk mengaitkan terorisme dengan gerakan keagamaan. Silang pendapat mengenai terorisme tampaknya memang sulit untuk kita hindarkan, karena berbagai tuduhan yang dialamatkan seakan sudah terbakukan dalam persepsi masing-masing. Titik awal dari terorisme sering dikaitkan dengan fundamentalisme, khususnya agama Islam. Penyebab timbulnya kasus terorisme ini dipengaruhi dua faktor yang menjadi alasan aksi terorisme dan aksi kekerasan, ialah adanya sebagian orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Sistem hukum yang ada atau negara tidak memihak ke mereka. Perasaan diperlakukan tidak adil baik secara sistem hukum maupun kebijakan negara, itu yang membuat mereka merespon dengan melakukan aksi teror. Kemudian mereka terpengaruh dengan paham agama yang dipahami secara tidak pas sehingga dijadikan justifikasi untuk melakukan aksi teror. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Kepada saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.